warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Siaba. Kali ini ada saya Syukra Monika Mudanti, di sini ada Abah Abdul Hasani dan rekan saya Sylvi Julianti. Kali ini kita akan membahas topik yang agak rumit, terus juga sederhana dan seringkali terjadi di lingkungan kita. Apalagi buat teman-teman yang mempunyai usaha. Pernah nggak sih teman-teman mendapat kalimat kayak kasih gratisan dong kan buat teman, atau enggak kasih dong harga teman, jangan dikasih harga normal. Nah, gimana nih kalau teman-teman mendapat kalimat kayak gitu? Kadang kita satu sisi ngerasa kasihan karena itu teman kita, tapi di sisi lain juga kita lagi usaha dan butuh untung atau modal balik. Kalau terus-terusan kayak gitu, kita nggak bisa dapat untung dan kita nggak bisa membalikan modal itu. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas gimana sih mencari untung dan menjaga ketemanan. Dan di sini saya akan bertanya ke Abah. Saya mau bertanya, menurut Abah bagaimana menyampaikan keputusan bisnis yang mungkin merugikan teman-teman tanpa merusak hubungan? Di setiap orang mengenai keuntungan, kan nggak mungkin orang dagang bermengharapkan untung, pasti begitu itu. Yang wajar kan, pasti pengen untung. Nah, di samping pengen untung, tentunya dia juga harus memperhatikan yang kamu katakan tadi, relationship, hubungan dengan orang lain, ya kan? Nah, di dalam memproduksi suatu barang, maka kan ada tahapan produksi ya. Tahapan produksi dimulai dari pencarian atau pembelian bahan baku, ya kan? Terus kemudian operasional pembuatan, ya kan? Sampai itu juga mungkin akan ada biaya transportasi, beli barang, beli bahan, kadang-kadang bahkan bahan bakunya harus kita beli juga untuk kita olah menjadi produk kita. Jadi betul itu produk kita 100% dari kita, sehingga ada produk lain yang kita olah kembali. Di samping itu juga mungkin akan ada biaya promosi, biaya promosi yang mungkin kamu membutuhkan adanya pengaruh atau influencer, ya, influencer marketing, ya, kita butuhkan mereka untuk lebih memperluas jangkauan ke masyarakat kita. Nah, semua itu kita sebutkan sebagai tahapan posting yang rangka membuat suatu produk. Nah, dari hasil posting itulah nanti kita akan melakukan pricing. Apa itu pricing? Penetapan harga jual. Nah, di dalam penetapan harga jual itulah nanti kita menambahkan berapa biaya produksi tadi dengan margin keuntungan. Mungkin juga di dalam perhitungan harga itu kita akan memperhitungkan adanya tester atau barang-barang yang akan kita berikan kepada teman-teman yang mungkin tadi minta dimurahin, minta gratis. Artinya itu juga sudah kita perhitungkan, karena kita tidak rugi kalaupun ada teman yang tadi murahin harga teman, atau secara drastisnya menjadi gratis. Yang mungkin pedagang itu minta memperhitungkan, itu udah dihitung aja, masukin aja ke dalam biaya produksi. Dalam pricing itu dimasukkan, semua postingnya udah masuk. Berarti di dalam penyusunan harga yang wajarnya itu, di samping kita melakukan costing and pricing, juga kita melihat harga pasar. Jadi kamu itu biasanya misalnya harganya berapa, misalnya kemudian kamu produksi yang sejenis, nah, ya kan, tentu kamu harus tanya waktu saya beli berapa, ya. Kemudian dari pedagang lain berapa. Jadi kita tidak bisa serta-merta melihat harga tanpa melihat pesaing, tanpa melihat harga pasar. Maka harga pasar itu kan berkualitas begitu kita. Ya kan, katakanlah perbedaannya paling 1.000-2.000, tapi kalau yang sekali ya mungkin bisa, tapi kualitasnya beda. Ya kan, kualitasnya harus tinggi gitu. Kamu ada niat bisnis ya?
Ada sih Abah pasti. Apa? Kayak produk-produk skincare sih. Ya. Yang baru soalnya saudara saya punya kayak produk itu SR12 sama. Jadi saya tinggal promosiin aja sih Abah. Bisnis kamu berarti reseller. Iya di sana. Reseller. Apa persiapan yang kamu lakukan? Harus memperbanyak Apa? pertemanan sih supaya kayak nawar-nawar itu enak Abah. Jaring. Heeh. Jaring. Terus ada lagi. Sekarang banyak medsos. Media sosial ya. Iya. Iya. Kamu bisa tahu pakai TikTok, YouTube, ya kan, terus ada lagi yang macam Instagram, Facebook, nah itu juga kalau ada sih kayak pengen buka usaha jual-jualan makanan gitu Bah. kuliner. Iya, sempet ada bagi juga. Jadi orang tua itu pengen, kan sekarang banyak nih jual-jualan online ya Bang. Jadi lagi nyari-nyari tahu nih gimana sih cara jualan online di TikTok, terus di Shopee, kalau nggak di Instagram. Sekarang banyak AI, kamu tanya ke sini. Iya, lagi. Biasanya kalau di TikTok tuh harus FYP dulu baru Iya, benar. aku. Kalau Bagaimana mendapatkan FYP itu? ini sih kayak konten-konten menarik kita nih, kan kalau kontennya menarik atau yang lucu, yang lagi ngetren tuh sering. Berapa sih batasan suatu konten itu dianggap menarik atau tidak? Dan apa batas ininya persyaratan jumlah viewer, Itu jumlah follower? Algoritma TikToknya sih iya. tergantung algoritma TikToknya itu udah bikin menarik tapi kadang nggak Iya, nggak gitu FYP, nggak nongol di brand orang, jadi yang like-nya tuh sama viewersnya sedikit. Apa pertandanya bahwa postingan kita itu mencapai FYP? For your page kan? banyak like-nya sih Iya, Bang. Berapa tuh ini like-nya? jadi bisa 1.000, 2.000 itu udah termasuk FYP. Nah ini cewek-cewek yang cantik joget-joget ya. Iya. Kamu, saya joget-joget ya. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke apa tadi bapak bicara kita bahwa penetapan harga itu samping kita melakukan costing, menghitung semua biaya, juga kita menghitung juga itu biaya-biaya untuk gratisan, untuk orang tua. Enggak, kalau kita berhasil gratisin ya kita rugi. Nah, tadi juga teman-teman yang sebelumnya berdiskusi tentang memanfaatkan jasa jasa marketing. Jadi kembali ke pembicaraan semula, margin yang terlalu tinggi juga apa namanya bisa dilakukan kalau memang produknya very spesial. Ada harga yang biasa, ada harga yang premium, ada premium tergantung buat tingkat kebutuhan yang disampaikan. Itu yang namanya niche-nya dalam dunia perdagangan, tingkat kebutuhan orang terhadap produk seperti itu. Oke, sekiranya demikian bisa Cukup sekian diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di channel Siaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.